Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pendidikan dan Edukasi Media Pembelajaran PAI kelas 8 bab 9 dengan tema Praktik Jual Beli dan Utang Piutang serta Menghindari Riba. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga nanti dengan berdoa kita akan mendapatkan kemudahan dalam menerima ilmu dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang jual beli. Pengertian jual beli. Secara bahasa, jual beli adalah suatu persetujuan saling mengikat antara penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Sedangkan secara istilah, jual beli adalah kegiatan tukar-menukar antara barang dengan barang atau antara barang dengan uang berdasarkan syarat dan rukun tertentu. Unsur penting dalam jual beli yaitu adanya pengalihan hak, pertukaran barang dengan barang atau uang, adanya kerelaan dalam jual beli, dan ada yang diperjualbelikan. Dasar hukum jual beli yaitu Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29 dan Surat Al-Baqarah ayat 275. Sedangkan yang kedua yaitu hadis Nabi yang berbunyi artinya seperti berikut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, usaha atau pekerjaan atau profesi apakah yang paling baik, paling ideal? Beliau menjawab, pekerjaan atau usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik. Hadis riwayat Bazar dan Al-Hakim. Dasar hukum jual beli yang ketiga adalah ijma. Perihal jual beli, para ulama menjelaskan jual beli termasuk salah satu urusan muamalah. Syarat dan rukun jual beli. Syarat jual beli. Syarat pelaku jual beli. Yang pertama adalah berakal sehat, balik atau sudah dewasa, atas kehendak sendiri bukan dipaksa, keduanya tidak mubadir, saling rela antara kedua belah pihak. Syarat barang yang diperjualbelikan adalah suci, bermanfaat, diperbolehkan agama, barang yang akan dijual milik penjual, dapat diserah terimakan pada transaksi jual beli, barang yang diperjualbelikan ada atau berwujud, ada wujud barangnya dan tidak dalam sengketa. Syarat akad ijab qabul. Apabila terdapat zigot atau pernyataan berupa ijab qabul antara kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli, terkait dengan transaksi jual beli, serah terima kedua belah pihak sesuai hasil transaksi, dan adanya kerelaan kedua belah pihak. Syarat rukun jual beli yang kedua, rukun jual beli. Adanya orang yang melakukan akad atau transaksi penjual dan pembeli. Adanya zigot atau bentuk pernyataan terkait jual beli. Adanya barang yang diperjualbelikan dan adanya nilai tukar berganti barang atau uang. Macam-macam jual beli dalam Islam. Jual beli yang hanya disebutkan ciri dan sifat-sifatnya, jual beli barang yang tampak atau terlihat, jual beli benda yang tidak tampak dan tidak ada ketika transaksi terjadi. Jual beli online menurut Islam. Pengertian jual beli online. Kegiatan jual beli berupa transaksi tawar-menarang barang antara penjual dan pembeli secara online dengan memanfaatkan teknologi internet. Jual beli online ini juga biasa disebut dengan perdagangan elektronik atau e-commerce. Hukum jual beli online dalam Islam.
Kegiatan jual beli online termasuk dalam kategori muamalah. Kaidah fikih tentang hukum dasar dari muamalah adalah mubah atau boleh. Utang piutang. Utang piutang adalah memberikan harta atau benda kepada orang lain dengan perjanjian akan dikembalikan sesuai ketentuan yang telah disepakati. Dalam utang piutang terdapat rukun yang harus dipenuhi, yaitu adanya harta atau barang, ijab kabul, dan adanya pemberi hutang. Hal penting yang harus diperhatikan dalam utang piutang adalah tidak adanya unsur riba dalam utang piutang atau pinjam-meminjam tersebut. Hukum memberi utang adalah boleh. Anjuran dalam utang piutang sesuai ajaran Islam sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 282 adalah mencatat utang, menghadirkan saksi, dan memberikan jaminan. Riba. Pengertian riba. Arti riba menurut bahasa bermakna kelebihan atau tambahan atau aziyadah. Dalam bermuamalah, terdapat dua sebab adanya tambahan. Pertama, tambahan karena transaksi jual beli yang disebut dengan istilah ribhun, yakni tambahan berupa keuntungan atau laba yang disebabkan karena selisih harga pokok dengan harga jual. Kedua, tambahan atau melebihkan jumlah pada saat pengembalian utang berdasarkan persentase dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Tambahan yang ditentukan dalam utang piutang ini disebut riba. Dengan kata lain, riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pengembalian pinjaman yang dibebankan kepada peminjam. Jenis dan hukum riba dalam Islam. Riba qard. Sejumlah tambahan yang diminta oleh pihak yang memberi utang terhadap orang yang berutang saat mengembalikan utangnya. Riba jahiliyah. Tambahan yang harus dibayarkan karena tidak dapat melunasi pinjaman tepat waktu atau pada jatuh tempo yang dijanjikan, sehingga pihak memberi pinjaman menambah jangka waktu pengembalian utang dengan syarat adanya tambahan pada saat pelunasan, sehingga jumlah yang dibayarkan saat mengembalikan utang menjadi lebih besar dari utang sebenarnya. Sifat jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya dalam muamalah. Muamalah yang diajarkan dalam ajaran Islam berdasarkan sifat jujur, tanggung jawab, dan amanah atau dapat dipercaya. Dalam praktek jual beli, perlu diterapkan sifat jujur dan tanggung jawab agar tidak terjadi penipuan yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Demikian pula dalam utang piutang. Setiap orang yang berutang harus bertanggung jawab membayar seluruh utang yang dimilikinya. Selain itu, seseorang yang tidak menerapkan sifat tanggung jawab terhadap hak orang lain dikhawatirkan akan menggunakan sesuatu yang bukan haknya, seperti memakan riba. Demikian materi bab ke-9 PAI kelas 8. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.